Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pada momentum hari lahir Pancasila ini, pemerintah harus lebih tegas dalam menindak koruptor. Ribuan warga hadiri pembukaan Bulan Bung Karno ke-7 oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Art Center Denpasar. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kodanekarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, peringatan hari lahirnya Pancasila pada setiap 1 Juni menjadi tonggak lahirnya Pancasila. Namun, cita-cita besar pendiri bangsa untuk menjadi negara maju masih jauh dari kata ideal, mengingat korupsi masih merajalela. Ketika ditemui tadi pagi di Denpasar usai menghadiri hari lahir Pancasila ke-80 tahun 2025 di lapangan Puputan Margorador Renon, Ketua Bali Corruption Watch BCW Putu Wirata Dwi Kora mengatakan terkait peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2025, BCW merefleksi bahwa cita-cita luhur pendiri bangsa adalah berdasarkan Pancasila, namun implementasi di lapangan masih belum baik. Karena menurut Wirata Dwi Kora, hingga kini korupsi masih merajalela, apalagi pelanggaran HAM, kriminalitas aktivis, perbedaan pendapat masih mengancam. Dilihat dari kondisi tersebut, bangsa yang bebas korupsi masih belum tercapai, sesuai cita-cita pendiri bangsa yang sejalan dengan Pancasila. Terlebih menurut Wirata Dwi Kora, di Provinsi Bali masih ditemui tindak korupsi. Untuk itu ia berharap kepada Presiden RI menindak tegas para koruptor. Jadi kalau dilihat dari praktek itu memang kita masih belum mencapai cita-cita yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sesuai Pancasila. Bahkan banyak undang-undang yang eksistensinya tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya undang-undang tentang energi pertambangan, eksploitasi alam, yang harusnya itu untuk melindungi lingkungan, keselarasan lingkungan, untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi kita membaca berita, korupsi di pertambangan itu besar sekali ya. Korupsi timah, sampai dihitung sempat kemarin dengan dampak kerusakannya sampai 300 triliun. Jadi kalau dilihat dari apa yang ada sekarang kenyataannya, dengan cita-cita Pancasila itu sangat jauh dari ideal. Korupsinya masih berlangsung ya, beberapa kasus diungkap oleh kejaksaan. Kasus-kasus yang walaupun relatif kecil dibandingkan yang muncul secara nasional. Tapi karena APBD-nya kecil, sejumlah itu pun juga jadi besar. Misalnya 6 miliar, 10 miliar yang dikorupsi, atau 1 miliar oleh kepala desa. Itu kan jumlah yang besar sekali, karena anggaran 1 miliar dikorup 1 miliar kan habis ya. Nggak ada yang untuk masyarakat. Nah, artinya situasi yang ada sekarang ini adalah ekses dari pemerintahan yang kurang tegas menindak koruptor. Kemudian, dan itu harus mulainya dari presiden memang. Kalau presidennya tidak tegas, otomatis jaksa agungnya juga tidak tegas. Apalagi kalau jaksa agung dikendalikan oleh Presiden, Kapolri dikendalikan Presiden, KPK dikendalikan Presiden, tentu ke bawah tuh secara struktural ya hasilnya seperti kita lihat sekarang ini, indeks persepsi korupsi kita menjadi turun. Jadi apa yang terjadi di daerah itu adalah cerminan dari apa yang dilakukan oleh penguasa tertinggi di pusat, yaitu Presiden. Nah,
Nah, kita berharap Presiden Prabowo sekarang ini dengan koalisi yang begitu kuat sebenarnya mulai menggebrak dengan apa yang beliau sampaikan ketika pidato mengejar koruptor itu sampai ke Antartika. Jadi nggak perlu ke Antartika, yang ada di sekitar di Indonesia aja diberantas dulu. Indeks Persepsi Korupsi IPK Indonesia tahun 2024 yang dirilis Transparansi Internasional Indonesia (TI) mengalami peningkatan dengan skor naik menjadi 37/100 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 34/100. Peningkatan ini juga mengangkat peringkat Indonesia ke posisi 99 dari 180 negara, lebih baik dibanding tahun sebelumnya di peringkat 115. Indrawan, Bali TV. Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan upacara memperingati Hari Lahir Pancasila ke-80 tahun 2025 di lapangan Puputan Niti Mandala Renon Denpasar. Apel mengangkat tema nasional memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Gubernur Bali Wayan Koster sebagai inspektur upacara menekankan etika harus dipegang teguh serta jauhi ujaran kebencian dan provokasi. Peringatan Hari Lahir Pancasila bukan hanya seremonial tahunan, melainkan momen penting untuk menertibkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebagai inspektur upacara. Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Pancasila mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Lebih lanjut disampaikan, dalam bidang ekonomi perlu dipastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa fondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila ke-80 ini menjadi momentum penting bagi seluruh elemen masyarakat Bali untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, panduan hidup berbangsa, serta kekuatan pemersatu dalam membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Desak Aryani dan Andika, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Bupati Tabanan, Iko Manggede Sanjaya memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan pembukaan Bulan Bung Karno ke-7 tahun 2025. Dalam amanatnya, Bupati Sanjaya menegaskan pentingnya peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kegiatan yang berlangsung khidmat di lapangan Alit Saputra ini turut dihadiri oleh Ide Cekordo Anglurah Tabanan, Wakil Bupati Tabanan beserta Ibu, Komandan Rindam 9 Udayana, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan, para Wakil Ketua beserta anggota, jajaran Forkompina Tabanan, Sekda, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Perangkat Daerah, dan pegawai di lingkungan Pemkab Tabanan, unsur TNI, Polri, Ormas, para pelajar, dan masyarakat.
Dalam amanatnya, ia mengajak seluruh masyarakat untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sanjaya juga menegaskan Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia yang mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya, dan bahasa yang berbeda. Keberagaman bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila. Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usai kegiatan upacara, Sanjaya juga melakukan penyempatan PIN Duta Pancasila Purna Paskibraka tahun 2025, pemberian penghargaan kepada pensiunan PNS, dan penyerahan bendera merah putih kepada Forum Perbekal se-Kabupaten Tabanan. Pelepasan balon udara bersama jajaran menjadi penanda pembukaan Bulan Bung Karno di Kabupaten Tabanan. Setelah itu, Sanjaya dan jajaran juga meresmikan Gerbang Cinta Jayaning Singgasana di area lapangan Alit Saputra. Gerbang Cinta Jayaning Singgasana ini dikatakannya gerbang memiliki makna pintu masuk dan cinta adalah kasih sayang. Usai kegiatan tersebut, suasana penuh semangat dan rasa syukur juga mewarnai acara peresmian gedung kantor Camat Tabanan yang baru di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan. Gedung ini diresmikan langsung oleh Bupati Tabanan Iko Manggede Sanjaya dan turut disaksikan oleh Wakil Bupati Made Dirge, Sekda, dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemkab Tabanan, Camat, unsur Forkompinda Tabanan, Majelis Alit Perbekal, serta Jero Bendeso se-Kecamatan Tabanan. Dalam sambutannya, Bupati Sanjaya menegaskan bahwa pembangunan gedung ini merupakan langkah nyata dari komitmen pemerintah Kabupaten Tabanan untuk terus membangun infrastruktur yang memadai demi kepentingan masyarakat. Dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namasida, maka pada hari ini juga bertepatan dengan bulan Bung Karno, bulan Juni, ini bulan keramat bagi bangsa Indonesia. Dengan Pancasila inilah kita bisa merekat sampai saat ini. Mudah-mudahan kantor ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya dan dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namasida. Lebih lanjut, Sanjaya menyampaikan pembangunan kantor camat ini menjadi simbol semangat gotong royong dan persatuan masyarakat Tabanan dalam membangun daerahnya. Ia berkeyakinan dari gedung yang representatif seperti ini, pelayanan kepada masyarakat bisa dilaksanakan dengan lebih semangat, optimal, dan profesional. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Tabanan, Made Dedi Dharma Saputra, dalam laporannya menyatakan bahwa pembangunan gedung ini adalah bagian dari upaya strategis Pemkab Tabanan dalam menyediakan infrastruktur yang layak dan memadai. Prokompim Tabanan melaporkan. Ribuan warga hadiri pembukaan Bulan Bung Karno ke-7 oleh Gubernur Bali Wayan Koster di Art Center Denpasar. Kami segera kembali dengan laporannya. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai Rp250 juta. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Wah, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke?
hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awaknya nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, kamu lah punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awaknya. Apa? Mau pijat, kata? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kakeknya awaknya nih makatang, oh. Awaknya nih makatang. Awaknya sing kodak, awaknya sing hidang, awaknya sing hidang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi presiden. Dia masih lagi sih, pencipta wakil. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dilindungi wayan. Ini, ayo kemana jangan penceranya nih lo. Ini siap dicetan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini yang ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenang kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Yang ke sana kona sana nih, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya kita Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as samsam guling, kuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Guide, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, Gubernur Bali Wayan Koster membuka Bulan Bung Karno ke-7 tahun 2025 di kalangan terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali Denpasar Minggu malam. Gubernur Koster mengatakan penyelenggaraan Bulan Bung Karno merupakan wujud bakti dan hormat kepada Bung Karno, pendiri bangsa Indonesia. Pembukaan Bulan Bung Karno ke-7 ditandai dengan penandatanganan kata mutiara Bung Karno oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan pemukulan kendang oleh Wakil Gubernur Bali Giri Prasto. Bung Karno memiliki kata-kata mutiara. Kebudayaan adalah jiwa dari bangsa dan jiwa itu tidak pernah mati. Tepuk tangan untuk Bung Karno. Luar biasa. Dengan hormat Bapak Gubernur, kami persilakan untuk membubuhkan tantangannya. Dalam pidatonya di depan ribuan undangan di Tribun Arda Chandra Art Center Denpasar, Wayan Koster menegaskan bahwa penyelenggaraan Bulan Bung Karno di Provinsi Bali merupakan wujud hormat dan bakti kepada Bung Karno sebagai pemimpin pergerakan kemerdekaan, penggali Pancasila, proklamator, perumus konstitusi negara Indonesia Merdeka, dan pencetus ajaran Trisakti. Bung Karno sejak muda juga telah mengobarkan semangat anti penjajahan dan berdiri tegak menghadapi ancaman imperialisme dan kolonialisme. Dalam memperjuangkan cita-cita untuk memerdekakan Indonesia, lebih dari 11 tahun Bung Karno menjalani tahanan politik dan pengasingan oleh kolonial Belanda.
salah satunya di penjara Bansius dan Sukamiskin, Jawa Barat dari tahun 1929 hingga 1930. Bung Karno sejak muda telah mengorbankan semangat anti penjajahan, berorasi tentang cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, dan berdiri tegak serta terdepan menghadapi ancaman imperialisme dan kolonialisme. Sikap teguh Bung Karno dalam menghadapi penjajah sehingga harus menanggung risiko menjadi tahanan politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda di penjara Bansius dan Sukamiskin, Jawa Barat 1929 sampai 1930, serta menjalani pengasingan di Ende, Nusa Tenggara Timur tahun 1934 sampai 1938, di Bengkulu tahun 1938 sampai 1942, dan di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, serta Brastagi dan Parapat, Sumatera Utara 1948 sampai 1949. Sehingga lebih dari 11 tahun Bung Karno menjalani tahanan politik dan pengasingan, suatu tantangan besar yang dihadapi dengan penuh kesabaran, merasakan denyut nadi rakyat Indonesia untuk memperjuangkan cita-cita Indonesia merdeka. Tepuk tangan untuk Bulan Bung Karno tahun ini mengangkat tema peranan Jagat Kerti yang bermakna ajaran dan karya-karya Bung Karno merupakan bagian dari harmoni agung semesta. Tema ini merupakan implementasi visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerma Bali yang sejahtera dan bahagia di skala-skala. Visi ini bersumber dari nilai kearifan lokal, Satkerti, 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan yang sejati. Tema bulan Bung Karno tahun ini adalah Prana Jagat Kerti, yang bermakna bahwa ajaran dan karya-karya Bung Karno merupakan bagian dari harmoni agung semesta. Tema ini merupakan implementasi visi pembangunan Bali Nangun Sat Kerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia niskala sekala. Visi ini bersumber dari nilai kearifan lokal Sat Kerti, 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan yang sejati-jatinya. Pada perayaan Bung Karno tahun ini, nilai kearifan lokal Sat Kerti dan ajaran Trisakti Bung Karno diaktualisasikan secara membumi dan kontekstual dalam berbagai aspek pembangunan Bali. Sejalan dengan tema dan dalam rangka membumikan ajaran Bung Karno, maka bulan Bung Karno tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lomba, yaitu lomba musikalisasi puisi karya Bung Karno berjudul Sudah Beribu Kembali. Selain itu ada juga film pendek berdikari ekonomi berbasis kearifan lokal Bali dan lomba film dokumenter dengan tema ketahanan budaya Bali di tengah globalisasi global. Peserta lomba merupakan masyarakat umum termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa se-Bali dengan total hadiah sebesar 115 juta rupiah. Sejalan dengan tema tersebut, dalam rangka membumikan ajaran Bung Karno, maka bulan Bung Karno tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lomba, yaitu lomba musikalisasi puisi karya Bung Karno berjudul Sudah Beribu Kembali, lomba film pendek berdikari ekonomi berbasis kearifan lokal Bali, dan lomba film dokumenter dengan tema ketahanan budaya Bali di tengah globalisasi global. Peserta lomba adalah masyarakat umum, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa se-Bali, dengan total hadiah sebesar
115 juta rupiah. Ya, siapa yang mau ikut? Ayo. Melalui lomba tersebut diharapkan generasi muda, milenial, dan Gen Z lebih aktif mengembangkan diri secara terus-menerus tanpa henti agar menjadi sumber daya manusia Bali unggul yang produktif, berkualitas, dan berdaya saing. Gubernur juga mengajak membangun tata kehidupan masyarakat Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal. Gilik saguluk paras paro salunglung sebayantake sarpenaya seia sekata guyup bersatu seiring sejalan bekerja sama dengan sama-sama bekerja. Kerja keras dan upaya kolektif tersebut merupakan suatu keharusan guna menyukseskan pembangunan Bali, menjaga dan mewariskan peradaban Bali kepada generasi penerus Bali demi nindihin Gumi Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Memasuki 100 hari masa jabatan, Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Ali Sucipta menunjukkan gebrakan nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Sejak dilantik, pasangan pemimpin ini terus mendorong berbagai program strategis demi mewujudkan Badung yang lebih maju dan sejahtera. Sejumlah program selama 100 hari kerja yang dicanangkan oleh pasangan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Badung Bagus Ali Sucipta yang dikenal dengan nama Adi Cipta telah dilaksanakan di berbagai sektor. Dalam sektor pendidikan, Adi Cipta memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan 2 program unggulan telah diluncurkan, yaitu bimbingan belajar bahasa Inggris gratis yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris para pelajar agar mereka memiliki daya saing global. Pendidikan berbasis Banjar yang memastikan akses pendidikan merata hingga ke pelosok wilayah dengan melibatkan komunitas adat sebagai pusat kegiatan belajar. Untuk memperkuat pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Badung meluncurkan program Kontak Bupati, sebuah kanal aduan cepat yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan keluhan langsung kepada pemimpin daerah. Langkah ini diharapkan mempercepat respon dan solusi terhadap permasalahan di lapangan. Adi Cipta juga memperhatikan aspek sosial dan keagamaan melalui berbagai program bantuan seperti bantuan Hari Raya 2 juta per kakak, diberikan guna meringankan beban masyarakat saat merayakan hari besar keagamaan. Apresiasi bagi warga yang tertib mengurus akta kematian sebagai upaya membangun kesadaran administrasi yang tertib dan akurat, hibah sosial dan keagamaan yang menjadi bentuk dukungan nyata terhadap kegiatan komunitas dan spiritual masyarakat Badung. Di bidang kesehatan, program Home Care diluncurkan untuk menghadirkan layanan medis langsung ke rumah warga, terutama bagi lanjut usia dan mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas. Sementara itu, pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan dengan fokus pada peningkatan kualitas jalan dan infrastruktur dasar lainnya guna mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Inilah yang akan kita lakukan ke depan, mudah-mudahan atas dukung daripada teman-teman wartawan semua. Tentu saya berharap untuk membantu kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat dan ikut membantu memberikan akses sehingga apa yang di program-program ini bisa terwujud. Bapak Ibu semua, tanpa semua ini kita ini memang belum memiliki sumber daya alam sampai hari ini, saya belum tahu. Tapi kita masih hidup dari sektor industri pariwisata. Nah, pariwisata kita, kalau kita tidak segera kita tangani persoalan-persoalan salah satunya macam, termasuk juga masalah sampah, termasuk juga masalah air, termasuk juga masalah kebanjiran, malah terakhir adalah masalah keamanan. Ini juga menjadi persoalan yang memang harus kita sikapi. Dan ini tidak main-main kita. Kalau kita ingin keberadaan Kabupaten Badung yang notabene adalah daerah yang sampai hari ini termasuk salah satu daerah tertinggi di Indonesia bisa kita. Nah, itulah yang akan kami lakukan ke depan dan kelihatannya dari beberapa program-program yang sudah jalan ini kami optimis terus kerja kami, saya dengan Pak Wakil, Pak Sekda dengan perangkat daerah didukung oleh seluruh anggota DPR dan didukung oleh teman-teman media, cetak elektronik semuanya. Saya yakin apa yang menjadi mimpi kami yang sudah tertuang dalam visi, yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, yang berdasarkan nilai-nilai dan masyarakat Piroka Bali dengan misinya Sabta Kriya Adi Cipta bisa kita akan follow up, kita bisa akan tidak lanjuti sehingga pada giliran nanti masyarakat Badung akan menang.
Dengan semangat bergerak, bekerja, dan melayani, kepemimpinan Adi Cipta telah membuktikan komitmennya dalam 100 hari pertama untuk menghadirkan perubahan yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Badung. Bunga Widrayani, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Universitas Dianapura gelar yudisium dorong lulusan jadi job creator. Saya Safira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan ringan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul Dijen selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli nganti mati Kalau matang lan dingin kabut tedis beli keras tusen nada istilah saya gai metuna. Semangat meguli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipes.
Universitas Dianapura Undira kembali melaksanakan yudisium untuk 3 fakultas, yakni Fakultas Bisnis, Pariwisata Pendidikan dan Humaniora FBPPH, Fakultas Kesehatan dan Sains FKS, dan Fakultas Teknologi dan Informatika FTI. Sebanyak 36 mahasiswa yang diwisuda diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama masa perkuliahan. Sebanyak 36 mahasiswa yang diwisuda kali ini berasal dari 3 fakultas, yakni dari Fakultas Bisnis, Pariwisata, Pendidikan, dan Humaniora sebanyak 24 orang, Fakultas Kesehatan dan Sains sebanyak 5 orang, dan Fakultas Teknologi dan Informatika sebanyak 7 orang. Rektor Universitas Dianapura, Profesor I Gusti Baus Rai Utama berpesan kepada para lulusan untuk terus mengembangkan kemampuan dan keterampilan terutama di bidang IT, memperbanyak literasi digital seperti pengetahuan terkait AI agar mampu bersaing dalam dunia industri ke depannya. Saya berpesan untuk anak-anak bahwa setiap masa itu ada jenis pekerjaan yang tersedia. Jenis pekerjaan yang tersedia itu mengikuti masa. Masa ke depan itu kan banyak pekerjaan hingga 10 hingga 20 tahun ke depan yang diperlukan sebenarnya lebih banyak pekerjaan yang berkaitan dengan digital, informatika dan robotik. Namun ya kan mereka tidak semua dari jurusan komputer. Saya berpesan bahwa literasi untuk digital, coding, AI dan sebagainya itu kan bisa diperoleh dari latihan, dari otodidak dan sebagainya. Para lulusan didorong agar mampu menjadi seorang pencipta lapangan kerja, bukan hanya menjadi pencari kerja. Selain itu, para lulusan juga diharapkan mampu berdampak bagi lingkungan sekitar. Nah, tentu kami dari fakultas terus mendorong kepada lulusan dan mahasiswa dari FBPPH untuk bisa menjadi job creator, bukan sebagai job seeker. Ya, tentunya kami juga mau yudisium hari ini adalah mahasiswa magister dan juga dari mahasiswa program sarjana. Jadi kami berharap bahwa mereka ke depannya akan dapat memberikan atau berdampak seperti yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Kami dari fakultas dan juga program studi bahwa tulisan kita dari Universitas Dianapura, khususnya dari Fakultas Kesehatan dan Sains, ini bisa terserap 100% di dunia kerja sesuai dengan visi dan misi dari Fakultas Kesehatan Sains, kemudian sesuai dengan kompetensi dari lulusan. Sementara itu, Dekan Fakultas Teknologi dan Informasi Gerson Veo mengatakan prestasi calon wisudawan tidak hanya terbatas pada mendapatkan gelar sarjana. Masing-masing dari mereka telah mendapatkan sertifikasi internasional sebagai Microsoft Office Specialist dan sertifikasi kompetensi lainnya. Untuk setiap lulusan dari program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, kami sudah siapkan untuk agar bisa beradaptasi dengan perkembangan AI atau Artificial Intelligence saat ini. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi, khususnya kompetensi di bidang internasional. Untuk itu, setiap alumni kami perlengkapi dengan kompetensi khususnya sertifikasi di bidang internasional, misalnya Microsoft Office Specialist, CCNA, dan sebagainya. Para lulusan yang dilepas kali ini diharapkan mampu menjadi generasi yang teladan, unggulan, apik, adaptif, profesional, inovatif, dan kreatif, serta memiliki karakter yang berintegritas, percaya diri, memiliki jiwa wirausaha, serta memiliki jiwa leadership yang berwawasan global. Sukma Bali TV. Politeknik Pariwisata Bali, Poltekpar Bali, menjadi saksi sejarah peresmian China Center yang dihadiri oleh delegasi tinggi dari Provinsi Jiangxi, Tiongkok, dan perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah Indonesia. China Center merupakan kolaborasi antara Politeknik Pariwisata Bali dan Jiangxi Science and Technology University yang diproyeksikan tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas institusi pendidikan, tetapi juga menjadi katalis pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata berbasis budaya.
Acara ini merupakan bagian dari kegiatan bertajuk Friendly Cooperation and Exchange yang mempertemukan tokoh-tokoh penting dari dua negara dalam semangat kolaborasi lintas sektor pendidikan, budaya, dan pariwisata. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Propaganda Jiangxi Lu Xiaoxing, Konsulat Jenderal Tiongkok di Denpasar Zhang Zhisheng, serta perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yaitu Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan yang diwakili oleh Asisten Deputi Manajemen Strategis Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriani Apar Empar. Delegasi dari Jiangxi yang dipimpin oleh Lu Xiaoxing menyampaikan proyek ini merupakan wujud hubungan people to people antara Indonesia dan Tiongkok melalui pendidikan vokasi dan pariwisata. Lu Xiaoxing menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan inisiatif ini demi mempererat pemahaman lintas budaya di antara generasi muda kedua negara. 江西跟巴厘岛是友好省，我们一直在推进这个各个方面，特别是教育方面、这个基教方面，我们巴黎想合作。刚刚我们这个省领导也在跟这个巴黎方面、东方面进行了一些这个沟通洽谈。我们今后回去以后，我们也会在通过这边的合作。 Jadi pada pertemuan hari ini adalah peresmian kerjasama antara Provinsi Jiangxi dan juga Provinsi Bali yang sebelumnya sebenarnya sudah terjalin kerjasama aktif. Kami kali ini melanjutkan saja dan lebih spesifik lagi di bidang pendidikan, budaya, terutama di bidang pendidikan dan vokasi, ya, pendidikan tinggi kejuruan, sehingga kedepannya terbentuk atau terjalin kerjasama sehingga visi dan misi kami tetap berjalan lancar. Asisten Deputi Manajemen Strategis Kementerian Pariwisata Republik Indonesia Dr. I Gusti Ayu Dewi Hendriani mengapresiasi pentingnya kegiatan ini dalam memperkuat SDM Indonesia. Jadi tadi disampaikan bahwa Provinsi Bali dan Provinsi Jiangxi sudah bekerja sama dalam bidang pertukaran informasi, kemudian pendidikan bidang vokasi dan juga pelatihan-pelatihan serta promosi bidang kebudayaan, kemudian bidang tadi teknologi dan keunikan masing-masing daerah yang ada di Indonesia maupun di negeri Tiongkok. Jadi upaya kami dari Kementerian Pariwisata tentunya mendorong lebih banyak adanya kolaborasi strategis seperti ini untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata Bali yang kunjungan wisatawannya dari pasar Tiongkok sudah semakin meningkat. Direktur Politeknik Pariwisata Bali Ide Bagus Putu Puja menyampaikan rasa bangga atas terwujudnya kerjasama dengan pihak Jiangxi yang telah dirintis sejak tahun 2023. Dalam meningkatkan SDM, ya, terutama di bidang pariwisata, kita harus menjalin hubungan secara internasional. Salah satu yang kita lakukan adalah dengan China, Tiongkok, dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam pengembangan SDM yang sudah kita laksanakan dengan menghadirkan instruktur dari Cina, ya, dan juga kita juga diundang ke sana, termasuk dosen, mahasiswa, dan juga kita meningkatkan bukan cuma di dalam bidang bahasa, ya, tapi juga teknologi dan juga terkait dengan budaya. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan 7 perjanjian kerjasama strategis, diantaranya adalah pendirian China Center International Tourism Vocational Training Center, peluncuran Chinese Cuisine Practical Training Base bekerjasama dengan restoran Teluk Merah, dan Universitas Mitra dari Tiongkok dan Indonesia. Acara ditutup dengan penyerahan plakat dan pernyataan bersama antara kedua pihak yang menandai dimulainya program kerjasama jangka panjang antara Poltek Par Bali dan Jiangxi. Bunga Widrayani, Bali TV. Toko New Emas Now kini hadir di Bali, menyediakan taksiran harga yang adil, proses cepat, dan pelayanan terbuka untuk semua kalangan. Kami segera kembali dengan informasinya. Saya Salvira, Kapten Kesebelasan Sepak Bola Wanita Indonesia.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di pentas dunia 2026 Amerika atau total hadiah senilai 250 juta rupiah. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, kemudian foto kemasan beserta struk pembelian asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Kopi Luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Puniki kemarjang disampun aneka alit nekulit. Metapang kalau kebos, mepandes ditawi misangi, mesin kramel, antar ketua banyak Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangkite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, menyediakan taksiran harga yang adil, proses cepat, dan pelayanan yang terbuka untuk semua kalangan menjadi kunci utama dalam transaksi emas. Sebuah entitas penanam modal asing hadir di Bali untuk memberikan pelayanan pembelian emas dari masyarakat dengan harga terbaik. PT New Emas Now adalah perusahaan yang fokus pada pembelian emas dari masyarakat dengan proses yang aman, cepat, transparan, dan dengan harga terbaik di Indonesia. Emas Now kini membuka galeri pertamanya di Bali, di Pertokoan Duta Wijaya, di Jalan Raya Puputan nomor 8, Renon, Denpasar Selatan. PT New Emas Now adalah bagian dari penanam modal asing, sebuah entitas yang berinvestasi di Indonesia sebagai investor asing yang legal dan terdaftar sesuai hukum Indonesia. Investasi ini dirancang dan dikembangkan oleh Direktur dan CEO Emas Now, Bapak Reddy, sebagai bentuk nyata komitmen investasi jangka panjang di Indonesia. Emas Now berfokus pada penyediaan taksiran harga yang adil, proses cepat, dan pelayanan yang terbuka untuk semua kalangan dengan tagline Emas Now, Purity Accuracy, Fast Payment, and Best Price in Indonesia. Emas Now adalah perusahaan yang fokus pada pembelian emas dari masyarakat dengan proses yang aman, cepat, dan transparan, dan dengan harga terbaik di Indonesia. Kami adalah bagian dari PMA Company, sebuah entitas yang berinvestasi di Indonesia sebagai investor asing yang legal dan terdaftar sesuai hukum Indonesia. Semua ini dirancang dan dikembangkan oleh Direktur dan CEO Emas Now, yaitu Bapak Reddy, sebagai bentuk nyata komitmen berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Dukungan dari pemerintah dan komunitas lokal sangat berarti. Kehadiran mereka mempercepat proses perizinan, promosi, dan tentu saja memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap brand kami. Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang hangat ini. Membangun kepercayaan masyarakat sejak awal tentu menjadi tantangan. Tapi dengan transparansi dan pelayanan yang baik, perlahan kepercayaan akan tumbuh. Tantangan lain adalah memperkenalkan konsep ini agar mudah dipahami oleh semua kalangan. Untuk perbedaannya sendiri terletak pada fokus kami, di mana kami menyediakan taksiran harga yang adil dan juga transparan, proses yang cepat, dan pelayanan yang terbuka untuk semua kalangan. Sama halnya dengan tagline kami, yaitu Purity Accuracy, Best Price in Indonesia, and Fast Payment. Untuk pandangan sendiri sama seperti brand lain pada umumnya, di mana ketika brand itu baru pertama kali buka, tantangannya adalah bagaimana cara membangun kepercayaan masyarakat agar masyarakat itu boleh percaya dengan brand kita. Sehingga kita selalu menekankan bahwa
Mas Now itu memajukan pelayanan yang transparan dan juga aman sehingga kepercayaan itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Setelah membuka cabang pertama di Bali, Emas Now akan membuka cabang berikutnya di Surabaya dan akan segera beroperasi. Selanjutnya dalam tahun ini, Emas Now akan membuka cabang di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Medan, dan kota-kota lainnya. Dukungan dari pemerintah dan komunitas lokal sangat berarti dalam pembukaan Galeri Emas Now di Bali. Kehadiran mereka mempercepat proses perizinan, promosi, dan tentu saja memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Emas Now. Raiswantara, Bali TV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDI Perjuangan seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Risma Harini, dan Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara secara daring. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Upacara tersebut sekaligus mengenang jasa-jasa Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Risma Harini, dan Jarod Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menghadiri upacara secara daring. Adapun Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat selaku inspektur upacara mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan ini merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan Juni. Pada kesempatan tersebut, Jarod juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat. Itu bukan hanya milik PDI Perjuangan. Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia. Di bulan Juni ini kita rayakan sebagai bulan Bung Karno, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut Bung Karno di bulan Juni ini. 1 Juni kita memperingati Hari Lahir Pancasila. 6 Juni 124 tahun yang lalu Bung Karno dilahirkan di kota Surabaya. Oleh sebab itu, bulan Juni identik dengan bulan Bung Karno. Kita memperingati terlebih dahulu dengan Hari Lahir Pancasila. 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan dari Dr. Rajiman Widyodiningrat ketika beliau bertanya di sidang BPUPK, kelak ketika Indonesia merdeka apa dasarnya? Dan Bung Karno menjelaskan dengan... Dari Jakarta, Juliswati dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Ini Jono, pedagang yang selalu ramah menyapa calon pembelinya. Ini Madam Jenny, bos kaya raya yang julid abis. Ini Broto, bodyguard sangar tapi hati Hello Kitty. Kalau ini Eca, aspri multi talent dan multifungsi. Dan ini adalah kisah mereka. Ini juga ya, Madam. Duh, uangnya kurang lagi. Maaf, Madam. Madam kasih uang 10 juta, emang udah habis? Jangan khawatir. Kini ada Bali Pay. Transaksi mudah di mana saja. Top up saldomu
belanja sesukamu. Bali Pay. Sehingga nantinya sampah yang hanyut terbawa arus sungai akan ditahan. Dari kantor kejaksaan berkas tersangka sudah lengkap. Kami sampaikan bahwa dari 4 tersangka Pemerintah Kabupaten Jembrana secara resmi menghentikan ekspansi toko modern berjaringan sebagai upaya melindungi warung kecil dari ancaman kebangkrutan. Demikian diungkapkan Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan. Menurut Bupati Jembrana, Made Kembang Hartawan, ekspansi toko modern berjaringan dinilai membuat warung kecil khususnya pelaku UMKM semakin terpinggirkan, bahkan berisiko bangkrut lebih cepat. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil, salah satunya melalui penghentian izin baru bagi toko modern berjaringan. Kalau harus bersaing dengan toko modern berjaringan, warung milik rakyat kecil pasti akan terpinggirkan. Nah, di sisi lain, kami juga melakukan moratorium terhadap toko modern berjaringan. Sudah di moratorium dilakukan sehingga kita berikan ruang gerak kepada warung-warung yang ada di Jembrana. Ya, dengan harapan tentu masyarakat lokal bisa belanja di warung terdekat yang sudah nyaman, bersih, begitu dengan pencahayaan yang baik, sehingga mereka merasa sama seperti toko modern berjaringan. Sejauh ini gimana Pak? Moratoriumnya sudah berjalan berapa? Apakah terlalu banyak di Jembrana? Ya. Memang kita akui toko modern di Jembrana itu sudah terlalu banyak, ya, over kami cukup banyak sekali, sehingga kami mendengar keluhan masyarakat, kemudian keluhan pedagang kecil, warung-warung, kemudian juga mendengar teman-teman di Dewan atas aspirasi yang mereka tangkap, kemudian melakukan rekomendasi kepada kami, sehingga Dewan dengan tegas juga menginginkan ada moratorium. Kembang Hartawan menambahkan moratorium sudah berjalan. Hal ini bagus untuk wilayah pedesaan agar tidak diserbu toko modern berjaringan. Dirinya berharap tidak boleh lagi ada izin bagi toko modern berjaringan di Jembrana. Agus Sudiatmika, Bali TV. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster kembali menegaskan komitmennya untuk menjadikan Bali sebagai pulau mandiri dalam pemanfaatan energi bersih dan terbarukan. Salah satu langkah konkret dalam mewujudkan hal tersebut adalah pembangunan terminal Liquefied Natural Gas atau LNG di wilayah Pantai Sidakarya, Denpasar.
LNG memiliki potensi besar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di Bali, tetapi juga sebagai bahan bakar alternatif pengganti LPG untuk kebutuhan memasak rumah tangga. Langkah Gubernur Koster ini pun mendapat dukungan dari Bendesa Adat Sidakarya Ketut Suke. Menurutnya pembangunan LNG sangat positif dalam mewujudkan Bali mandiri energi bersih. Terlebih nantinya LNG juga bisa menjadi bahan bakar alternatif pengganti LPG rumah tangga sehingga lebih ekonomis bagi masyarakat. Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, pihaknya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali dalam melakukan mitigasi banjir. Setelah itu pada tahun 2023, Kementerian Lingkungan Hidup akhirnya memberikan izin kepada Desa Adat Sidakarya untuk melakukan normalisasi kali. Jadi program Bali Mandiri Energi Bersih dengan menggunakan LNG pasti kita sangat-sangat mendukungnya. Karena dari harga juga kalau bisa nanti rencananya nih kan sudah disampaikan bahwa juga gas LPG itu bisa diganti dengan LNG ke rumah tangga. Karena dari segi ekonomis itu juga sangat murah. Ya, kita melakukan mitigasi banjir. Karena di tahun 2009, Sidakarya itu kan mungkin masih ingat, di kantor desa, di sekolah sebelah itu sampai 1,5 meter airnya. Jadi orang-orang tidak percaya bahwa di Sidakarya itu ada banjir. Tapi itulah kenyataannya, semua itu adalah akibat daripada tertutupnya sungai Tukadnenjung ini oleh tumbuhan-tumbuhan dari buah-buah mangrove yang jatuh tumbuh di tengah sungai, akhirnya sungai itu sementara di 2023 surat dari kementerian sudah diizinkan kita untuk melakukan normalisasi kali. Dari hasil normalisasi kali itu dari hasil pengerukannya itu, dredgingnya itu kita naikkan untuk menjadi penanggulnya dan kita manfaatkan untuk jalan. Pihaknya berharap proyek ini berjalan cepat dan tetap memperhatikan penataan kawasan yang baik agar menciptakan kenyamanan dan kelestarian. Andika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Made Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.